Doa adalah jembatan spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Doa adalah tumpuan ketika badai kehidupan datang. Doa adalah bentuk ungkapan terdalam dari iman dan ketergantungan hidup pada Tuhan. Kekuatan doa memiliki kedahsyatan yang luar biasa untuk hidup kita, karena doa adalah sarana untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, yang dimana dapat membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dengan berdoa, kita dapat mencari bimbingan hikmat, kekuatan, ketenangan, bahkan mujizat. Doa juga memiliki kekuatan untuk mengubah hati, memperkuat iman, dan mendatangkan berkat kepada kita dan orang lain. Jadi doa adalah alat yang sangat kuat yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena komunikasi adalah fondasi dasar dalam setiap hubungan. Seperti kita harus sering berkomunikasi kepada anak atau orang tua kalau mau hubungan tidak renggang. Demikianlah kita juga harus terus berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa agar hubungan kita menjadi dekat dengan Tuhan. Inilah kuasa doa, karena Tuhan adalah Sang Pencipta yang memegang segala kunci kehidupan. Maka ketika kita bisa berdoa dengan benar kepada Tuhan, hidup kita akan mengalami perubahan menjadi kehidupan yang berbahagia. Dan orang lain yang pertama-tama akan melihat perubahan itu, serta merasakan juga nantinya berkat-berkat yang kita terima. Puji Tuhan karena Tuhan Yesus tercatat 21 kali berdoa di dalam keempat Injil, sehingga kita tidak lagi bingung tentang bagaimana cara yang seharusnya dalam berdoa itu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tahu pentingnya doa dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana rahasia kekuatan doa dalam ajaran Tuhan Yesus yang akan mengubah hidup kita. Alkitab adalah firman Tuhan bersama dengan doa dan Roh Kudus. Ketiganya telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu, inilah 7 rahasia kuasa doa dalam ajaran Tuhan Yesus yang akan mengubahkan hidup kita. 1. Berdoa dengan mengenali Tuhan sebagai Bapa kita. Matius 6 ayat 9 tertulis, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Doa yang paling terkenal di dalam dunia kekristenan adalah doa Bapa kami, karena diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan pelajaran yang paling penting ternyata terdapat dalam kalimat pertama, yakni Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. 20 dari 21 kali Tuhan Yesus tercatat berdoa dalam keempat Injil. Tuhan Yesus berdoa dengan menyebut Tuhan itu Bapa atau Aba. Jadi rahasia yang pertama adalah kita berdoa dengan mengenali dan mengakui serta menerima Tuhan sebagai Bapa atau Ayah. Sebagai Bapa yang menjaga anaknya, sebagai Bapa yang mengerti, peduli, yang ingin anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang baik dan sehat. Demikianlah tidak sekalipun seorang bapa akan meninggalkan anaknya. Tidak akan pernah seorang ayah memberikan anaknya ular ketika anaknya meminta roti. Jadi jika seorang manusia berdosa bisa tahu bagaimana menjadi seorang bapa yang baik untuk anaknya, apalagi Tuhan yang ada di sorga. Oleh karena itu, ketika kita secara sungguh-sungguh menganggap bahwa Tuhan adalah Bapa kita sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, maka kualitas doa kita akan melesat jauh tinggi dibandingkan dengan doa kita sebelum-sebelumnya. Kita harus berbicara seperti layaknya seorang anak yang sedang berbicara kepada ayah kandungnya. Tuhan Yesus melanjutkan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Demikianlah kita harus menaikkan pujian kita secara tulus ketika berdoa, seperti seorang anak yang tulus memuji perbuatan orang tuanya. Memang tidak semua orang memiliki figur seorang ayah yang baik di dunia ini. Akan tetapi, kita bisa yakin
dan percaya bahwa Bapa kita di surga merupakan sosok ayah paling sempurna yang akan selalu menerima pertobatan kita. Seperti perumpamaan anak yang hilang, tidak peduli betapa kita dulu pernah menyakiti Tuhan, tetapi ketika kita bertobat, Tuhan dengan tangan terbuka akan memeluk kita dan akan mendandani kita dengan segala kemuliaan. Bahkan yang sebenarnya terjadi, Tuhanlah yang mendekatkan kepada kita, yaitu seperti gembala yang baik mencari domba yang terhilang. Oleh karena itu, hilangkan semua keraguan. Mulai dari sekarang, kita harus berdoa dengan mengenali Tuhan sebagai Bapa kita. Haleluya! Amin. 2. Berdoa dengan iman percaya yang kuat. Markus 11 ayat 24 tertulis, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan ketika berdoa. Ketika kita sudah mengenali bahwa Tuhan adalah ayah kita, maka kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang menjaga dan menyertai kita, seperti layaknya seorang ayah yang sejati. Saat kita berdoa dengan iman yang kuat, kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan di dalam ayat di atas, jika kita meminta dan berdoa dengan keyakinan yang tulus, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan pernah ragu untuk meminta apa yang kita butuhkan, karena Tuhan selalu siap untuk mendengarkan. Dan seperti ayah yang baik, Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Percayalah bahwa doa kita akan didengar dan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang sesungguhnya paling kita butuhkan. Haleluya. Amin. 3. Berdoa dengan ketulusan hati. Matius 6 ayat 5-6 yang tertulis, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Tuhan tidak akan terkesan dengan indahnya kata-kata, tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Berdoa dengan ketulusan hati adalah cara terbaik untuk berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Seperti yang disebutkan dalam ayat di atas, ketika kita berdoa, kita harus melakukannya dengan cara yang tulus, seperti tidak memperlihatkan diri kita di depan orang lain. Kita harus mencari tempat yang tenang, di mana kita dapat terhubung dengan Tuhan tanpa gangguan. Dengan kata lain, motif kita adalah tulus, ingin berkomunikasi kepada ayah kita yang ada di surga. Tidak ada embel-embel lain atau motif terselubung lainnya. Ketika kita berdoa dengan ketulusan hati, kita melepaskan semua kekhawatiran kita dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan, seperti seorang anak yang berkeluh kesah kepada orang tua. Kita memberikan diri kita sepenuhnya kepadanya dan memohon untuk diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam hidup kita, sehingga rasa damai dan bahagia bisa kita rasakan. Dengan hati tulus, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan merasakan kekuatannya yang membimbing kita melalui setiap langkah hidup kita melalui kekuatan doa. Jadi teruslah berdoa. Haleluya. Amin. 4. Berdoa selaras dengan kehendak Tuhan. Matius 6 ayat 10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Rahasia kekuatan doa bukan tentang dijawab atau tidaknya keinginan kita, melainkan menyelaraskan doa kita dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami bahwa kita harus berdoa, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga."
Itu artinya ketika kita mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita, maka ketika kita berdoa dan meminta sesuatu yang tidak bertentangan dengan rencana Tuhan atas hidup kita, maka Tuhan akan mengabulkannya. Misalnya ketika kita meminta agar terjadi perdamaian dunia, maka kemungkinan besar Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Karena jelas di Alkitab tertulis bahwa akan ada perang di zaman-zaman akhir. Tetapi jika kita meminta perdamaian terjadi dalam keluarga kita, maka Tuhan akan mengabulkan. Karena itu sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Atau ketika kita meminta kekayaan tanpa akhir yang tidak ada habis-habisnya tanpa mempertimbangkan penggunaannya untuk membantu orang lain, tentu Tuhan akan menolaknya. Karena rencana Tuhan kita harus mempergunakan kekayaan kita untuk membantu orang lain yang kekurangan. Seperti yang banyak dicontohkan dalam Alkitab, di mana orang Kristen itu saling menolong sehingga tidak ada saudara-saudara mereka yang menderita kekurangan. Atau jika kita berdoa, meminta sesuatu yang buruk terjadi kepada orang lain, tentu Tuhan akan menolaknya. Karena kita memang diperintahkan untuk mengampuni. Bahkan Tuhan memberikan kata-kata untuk memberikan pipi kiri bila ditampar pipi kanan. Tetapi jika kita meminta pengampunan, maka Tuhan akan memberikan untuk kita. Terlebih lagi, kita sudah mengampuni, sehingga kita pun bisa percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Pasti akan membalas segala perbuatan orang jahat, dan lain-lain. Jadi mulailah untuk memahami apa sih rencana Tuhan untuk hidup kita, dengan lebih lagi membaca Alkitab. Gabungan membaca Alkitab dengan doa akan memberikan banyak berkat dalam hidup kita. Biarlah kekuatan doa menjadi sangat nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. 5. Berdoa sebagai sumber kekuatan. Matius 26 ayat 36 tertulis, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Pada ayat di atas mencatat bahwa Tuhan Yesus pergi untuk berdoa ketika sebentar lagi akan menghadapi penyaliban untuk menebus dosa kita. Jadi dalam saat menghadapi kesulitan, doa adalah sumber kekuatan. Seperti Tuhan Yesus seringkali berdoa dalam kesendirian ketika akan menghadapi tantangan. Oleh karena itu, saat kita merasa lemah dan putus asa, berdoa adalah sumber kekuatan yang paling besar. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia merasakan beban hidup yang berat, ia pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Dalam doanya, ia memohon kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala yang akan menimpanya. Kita harus mencontohnya. Berdoa memberikan kita ketenangan jiwa dan kekuatan untuk melanjutkan hidup kita dengan penuh harapan. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan sebagai ayah tercinta dalam hidup kita dan merasakan kekuatannya yang membimbing kita melalui setiap langkah hidup kita. Ketika kita merasa lelah dan putus asa, ingatlah bahwa Tuhan selalu siap untuk mendengarkan doa kita dan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu siap untuk memberikan kekuatan dan keberanian bagi kita. Inilah rahasia kekuatan doa, bahwa Tuhan itu peduli kepada kita, bahwa Tuhan Yesus dari dulu hingga sekarang telah terus dan tetap berdoa bagi kita. Tuhan mengerti segala kesulitan kita. Maka semangat terus dalam berdoa. Haleluya. Amin. 6. Berdoa dengan kasih dan pengampunan. Matius 5 ayat 44 tertulis, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang aniaya kamu. Mengapa terkadang Tuhan tidak langsung menjawab doa-doa kita? Di satu sisi, penyebabnya adalah karena waktu Tuhan belum tiba untuk kita. Dengan kata lain, kita harus tetap sabar menunggu jawaban dari Tuhan hingga tiba saat yang paling tepat, kita akan menerima jawaban dari doa-doa kita. Tetapi ada satu penyebab lagi mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, yaitu adalah
kita masih belum melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita, harus mengampuni orang, karena Bapa kita yang di surga juga akan mengampuni kita. Jikalau kita tidak mau mengampuni, maka kita jadi berdosa, yaitu menjauh dari Tuhan, yang mengakibatkan doa kita pasti akan mengalami hambatan. Maka penting sekali agar kita memeriksa hati kita. Lepaskanlah pengampunan bagi semua orang yang telah menyakiti hati Anda. Camkan dalam hati bahwa diri Anda pun orang berdosa hingga memerlukan pengampunan. Inilah rahasia dari kekuatan doa, bahwa pengampunan akan membawa kita menjadi sangat dekat kepada Tuhan. Kita menuruti perintah Tuhan dengan mengasihi musuh kita, dengan cara melepaskan segala dendam dan sakit hati yang kita alami akibat perbuatan mereka. Tuhan tidak buta, Dia Raja adil dan akan bertindak untuk kita. Tugas kita hanya menuruti perintah Tuhan. Kita melepaskan pengampunan, maka kita berhak untuk memohon pengampunan dosa kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Jadi segala rintangan kita kepada Tuhan itu lenyap. Doa kita akan dijawab Tuhan, dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga Anda, dan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Anda, akan Anda terima dari Tuhan nanti sebagai berkat karena Anda telah hidup di dalam Tuhan. Haleluya, amin. 7. Berdoa dengan setia terus menerus. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus berkata ketika sedang dicobai, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi roti yang melambangkan kebutuhan itu memang penting dalam hidup kita. Tapi di atas segalanya, yang terpenting untuk kita miliki adalah kesetiaan dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan Bapa kita. Berdoa dengan setia dan terus-menerus adalah kunci untuk meraih berkat yang Tuhan janjikan. Seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 7. Jika kita meminta, maka kita akan menerima. Jika kita mencari, maka kita akan menemukan. Jika kita mengetuk, maka pintu akan dibukakan untuk kita. Tuhan mau mengajarkan kita agar memiliki sifat kesetiaan yang tidak tergoyahkan kepadanya. Jadi kita harus berdoa dengan setia, dengan terus-menerus, tanpa pernah menyerah. Ketika kita berdoa dengan setia dan terus-menerus, kita telah menunjukkan kepercayaan dan iman yang kuat kepada Tuhan. Meskipun kita merasa sedang tidak mengalami kekurangan makanan, tetapi kita pun harus tetap setia berdoa meminta makanan kepada Tuhan. Ini seperti pada saat Musa yang 40 tahun mengembara di padang gurun. Setiap hari umatnya hanya bergantung mana yang diberikan oleh Tuhan. Dan ini adalah rahasia kekuatan doa, bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup untuk kita. Ketika kita dengan setia setiap hari berdoa meminta roti, kita tidak akan terpisah dari kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan hidup kita lewat Roh Kudus. Haleluya! Teruslah berdoa dengan setia, saudara-saudara. Sebagai penutup, Tuhan Yesus berjanji kepada kita dalam Yohanes 15 ayat 7 yang tertulis, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Ini artinya, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau melalui kekuatan doa. Tetapi kita harus memenuhi persyaratan yang adalah tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan firman Tuhan tinggal di dalam hati kita. Jadi kita harus memahami Alkitab dengan baik. Kita harus membaca Alkitab bukan sekedar membaca, tapi kita harus sungguh-sungguh membaca dengan segenap hati kita, agar kita bisa paham apa itu kehendak Tuhan atas hidup kita, dan menjalankan hidup sesuai dengan firman-Nya. Inilah rahasia kekuatan doa, seperti Tuhan Yesus yang berdoa kepada Tuhan dengan sebutan Aba, yang artinya adalah Bapa sejati. Kita pun harus mengenali Tuhan sebagai Bapa kita.
Karena berdoa kepada Bapa yang kita cintai, maka apa yang kita doakan akan tulus, dan kita pun berdoa dengan kepercayaan yang tinggi, sehingga apa yang kita minta akan selaras dengan kehendak Tuhan. Layaknya anak yang sedang mengalami ketakutan pergi kepada bapaknya untuk mendapatkan penghiburan, demikianlah kita juga harus berdoa ketika kita sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan kesepian sekalipun. Singkirkan segala penghalang, yaitu dosa dan dendam dalam hati kita, dengan memohon pengampunan kepada Tuhan dan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Dan yang terakhir adalah kesetiaan sebagai nilai tertinggi dari segalanya. Kita semua harus terus belajar dan saling tolong-menolong dalam mengingatkan kepada sesama kita agar terus memiliki kesetiaan yang tidak tergoyahkan kepada Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Segala berkat akan kita terima lewat kekuatan doa. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Saya akan menjawabnya. Terima kasih banyak semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.